BTPKLWN salurkan kepada 25.000 para pelaku PKL warung dan nelayan kecil. CB News Probolinggo, Kodim 0820 Probolinggo menyalurkan bantuan tunai kepada 25.000 pedagang kaki lima, warung juga nelayan kecil di kota Kabupaten Probolinggo. Penyerahan bantuan tunai dari pemerintah pusat ini dilakukan secara simbolis yang berlangsung di halaman Makodim 0820 Probolinggo, Jalan Raya Panglima Sudirman, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jumat tanggal 8 April tahun 2022. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Probolinggo yang diwakili Sekda Ninik Ira Wibawati, Forkopimda baik Kota maupun Kabupaten Probolinggo, jajaran PASI, para dan Ramil Kodim 0820 Probolinggo serta penerima bantuan. Komandan Kodim 0820 Probolinggo Letkol Arha Arif Budi Cahyono mengatakan, bantuan tunai ini sebanyak 25.000 kepada pelaku usaha seperti PKL, warung dan juga para nelayan kecil. Bantuan ini diserahkan secara bertahap hingga selesai. Penyalurannya baru hari ini berjalan dan sudah diterima sekitar 1.000 pelaku usaha. Sisanya kita upayakan secepatnya karena kami diberi waktu dari Mabes TNI ada batas maksimal untuk selesai dibagikan, jelasnya. Bantuan yang diserahkan tunai agar berguna menambah modal berjualan. Tidak ada potongan yang diterima murni Rp600.000 per orang. Sementara itu Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin yang diwakili oleh Sekda Ninik Ira Wibawati berpesan kepada penerima bantuan agar betul-betul digunakan untuk usaha. Dia pun berharap agar bantuan ini dapat memberikan semangat baru, dorongan baru, dan nuansa baru untuk usaha para pedagang bisa bertahan di tengah masa sulit pandemi. Pintanya, Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam situasi seperti ini, syukur-syukur bapak-bapak yang punya usaha ini bisa berkembang dengan adanya pemberian bantuan pemerintah ini. Selanjutnya, bantuan ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu kita menerima bantuan dengan nominal yang agak besar, ya. Tahun lalu kita per orang 1.200.000, ya, per orang per usaha. Sekarang 600.000. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di belakang yang akan menerima bantuan, mungkin kalau kemarin menerima 1.200.000, sekarang kok terimanya cuma 600. Ya, itu yang diberikan oleh pemerintah. Tapi kalau kemarin dengan jumlah segitu, itu tidak bisa dengan jumlah yang banyak penerimanya. Dulu saya dengan Polres itu kurang lebih 5.000. Saya 1.200, Polres 3.500. Jadi total hampir 5.000. Sekarang dilaksanakan oleh Kodim sendiri dengan jumlah target sasaran yang lebih banyak, 25.000. Dan ini mencakup wilayah kota dan Kabupaten Probolinggo. Tapi memang selama ini terdampak ya, Bu? Iya. Dengan siapa, Bu? Siti Aminah. Dari Dringu. Oke, makasih. Oh, ini ngantri apa ini, Mas? Ngantri bantuan. Oh, bantuan. Bantuan dari mana ini? Dari Kodim. Kodim 0820 ya? Ya. Oh. Kira-kira kalau boleh tahu jumlahnya berapa besarannya? 600. Nah, dibuat apa ini rencananya? Dibuat usaha. Buat usaha. Oh ya. Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Dandim tadi ya? Buat tambah modal. Nggak boleh dibuat usaha lain ya? Buat tambah modal. Oh gitu. Ya. Oke. Dengan siapa, Mas? Dari Gedung Asem. Gedung Asem. Oke. Yang belum. Mudah-mudahan sukses, Mas ya. Ya, Oke, amin. makasih. Dan mungkin bisa disampaikan dan kegiatan bantuan BTP KLWN. Ya, terima kasih rekan-rekan wartawan yang sudah dari pagi mengikuti kegiatan ini. Jadi bantuan BTP KLWN ini adalah program dari pemerintah untuk membantu masyarakat kelompok PKL, warung dan nelayan kecil. Ini diberikan bantuan kepada pemerintah dari pemerintah untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 ini, terutama di sektor ekonomi. Jadi kita rasakan bersama sektor ekonomi cukup terpukul, khususnya masyarakat yang punya usaha mikro seperti PKL, kemudian warung kecil dan nelayan kecil, supaya mereka bisa bangkit dan bisa bertahan di tengah pandemi yang masih
terjadi di tempat kita. Melihat dari bantuan tahun lalu itu kan sejumlah 1 juta sekian. Nah, hari ini kok bisa turun? Nah, ini itu gimana nih ceritanya? Untuk bantuan yang tahun lalu memang jumlahnya relatif besar. Iya. Itu 1.200.000. Tapi untuk sasarannya itu lebih kecil. Kita kurang lebih kemarin sekitar 1.200. Kali ini dengan sasarannya lebih banyak, diharapkan semuanya bisa terjangkau ke masyarakat sehingga ada pemerataan. Untuk mencapai pemerataan tersebut, sehingga bantuan yang diberikan hanya 600.000 dengan harapan tadi ada pemerataan kepada seluruh masyarakat. Harapan dan terakhir. Harapannya dengan pemberian bantuan ini ya masyarakat dapat memanfaatkan dengan bijak, dengan baik. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah. Karena apa? Bantuan ini diberikan agar usaha yang mereka punya itu bisa bertahan, bahkan bisa berkembang. Jangan digunakan untuk yang lain. Untuk misalnya untuk beli baju pada saat lebaran. Ini tidak boleh ya. Harapannya seperti itu sehingga masyarakat bisa ekonominya bisa pulih kembali. Terima kasih. Oke, makasih.